Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Putri Gina Nur Aziza. Boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Ibu Yati Sumiati. Terus selama pandemi ini pembelajaran dilakukan secara full daring atau tatap muka, Bu? Full daring. Daring. Terus apakah sekolah memberikan fasilitas kepada guru dan siswa? Kebetulan karena dari sekolah tidak memberikan fasilitas, tapi dari lembaga terdekat memberikan fasilitas kepada sekolah untuk anak-anak berupa masker, hand sanitizer, sama kuota. Jadi per murid itu dapat kartu kuota tuh 1 giga per anak sama vitamin. Lalu bagaimana cara Ibu dalam memberikan materi selama pembelajaran daring? Lumayan agak mengalami kesulitan ya, karena daring itu kan berkaitannya dengan kuota juga, dengan sinyal juga. Ketika cuaca tidak bersahabat atau mendung atau hujan besar, sinyal agak terganggu. Begitupun untuk mengirim pembelajaran kepada anak-anak pasti akan terganggu juga. Terus apakah dengan pembelajaran seperti ini materi sudah sepenuhnya tersampaikan kepada siswa dengan baik? Belum, karena rata-rata kalau siswa TPQ harusnya itu tatap muka dan memang hafalan kan harusnya murojaah bisa tatap muka ya. Ini lewat video, kalau nggak lewat video lewat voice note, dan untuk materi hanya dipotokan dan lewat video-video yang tersedia, itu pun kalau kuotanya memadai. Jadi selama pembelajaran daring ini kendala Ibu apa saja? Kendalanya kita tidak bisa mengetahui kemampuan anak sampai mana, terus ngajinya juga kan kalau TPQ paling utama itu adalah ngaji Al-Quran. Terus bagaimana strategi yang Ibu lakukan terhadap siswa yang tidak aktif mengikuti pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugas? Saya datangi ke rumahnya, terus saya tanya orang tuanya apa yang jadi kesulitannya. Kalau memang kuota, paling saya ke rumahnya atau saya ngasih laporan materi per seminggu sekali. Lalu bagaimana dengan standar pencapaian siswa dalam pembelajaran daring? Tidak sesuai dengan pembelajaran tatap muka ya, karena pasti berbeda dengan tatap muka. Ketika kita punya target ke anak-anak, sasarannya itu adalah surat sampai surat ini. Nah, kalau daring tidak bisa. Menurut Ibu lebih efektif pembelajaran secara daring atau tatap muka? Tatap muka. Terus bagaimana Ibu memberikan motivasi belajar untuk siswa terhadap pembelajaran daring? Motivasinya saja hanya satu, kita memberikan motivasi kepada anak-anak. Apapun, dalam keadaan apapun kita belajar, insya Allah kalau kita menerima ilmu itu dengan ikhlas, terus dengan semangat, dengan semangat karena Allah, insya Allah apapun, dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun, ilmu itu akan berguna buat anak-anak. Lalu harapan guru untuk kondisi saat ini dan kedepannya untuk pembelajaran yang lebih maju? Kalau bisa sih pembelajaran daringnya nggak terlalu diperbanyak, terus kasih kesempatan kita untuk tatap muka minimal seminggu 2 kali atau 3 kali untuk bertemu dengan anak. Itu pun jangan sampai pakai sistem berkerumun ya. Terus media pembelajaran yang digunakan ada nggak? HP, buku materi yang kami fotoin, terus paling alat tulis aja yang seadanya di rumah aja. Karena ya mungkin bingung kalau untuk ya maksudnya ngaji mah paling ya HP doang, kayak mungkin anak dengerin murotal kayak gitu ya kan, paling dengerin surat apa melalui HP juga iya kan, ada kayak aplikasi Al-Quran paling dari YouTube juga kayak gitu ya Bu. Ya Bu, paling cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga harapan guru juga bisa tercapai. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak bisa tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Putri Gina.
Boleh memperkenalkan diri sebelumnya Ibu? Nama saya Nita Sumini. Pertanyaan yang pertama, apakah selama masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara full daring atau tatap muka? Karena kondisinya sedang pandemi ya Teh, dan kebijakan pemerintah juga tidak memperbolehkan sekolah tatap muka, maka untuk kegiatan pembelajaran di Kober Asalam ini kami full daring. Apakah sekolah memberikan fasilitas kepada guru dan siswa? Insya Allah sekolah memberikan fasilitas kepada guru dan siswa berupa pemberian kuota internet. Bagaimana cara Ibu dalam memberikan materi selama pembelajaran daring? Baik, untuk pemberian materi pada pembelajaran daring ini biasanya kami sarananya itu melalui grup WA. Lalu apakah dengan pembelajaran seperti ini materi sudah sepenuhnya tersampaikan kepada siswa dengan baik? Insya Allah kalau untuk materi kami sesuai dengan RPPH masa pandemi ya Teh ya, dan insya Allah itu tersampaikan gitu ya materi. Begitu mungkin. Selama pembelajaran daring ini kendala apa saja yang biasanya Ibu temui? Untuk kendala sebenarnya banyak ya. Dari awal pandemi itu terus terang kami guru-guru dan mungkin siswa juga belum siap ya Teh ya, dalam masa pandemi ini semua serba baru dengan gaya belajar yang daring gitu. Kemudian banyak sekali kendala gitu ya yang kami temui di lapangan gitu ya. Salah satunya mungkin mood anak yang berubah-ubah ya, yang kadang-kadang juga kami berikan tugas ketika dia tidak mood gitu ya, dia tidak mengerjakan gitu ya. Kemudian dari segi orang tua juga ya, banyak yang istilahnya tuh bukan basicnya guru ya, jadi mengajari anak itu kan Kurang ada rasa sabar gitu. iya. Kemudian dari segi fasilitas juga ya, kebanyakan maksudnya ada sebagian kecil lah ya yang memang fasilitas penunjang seperti HP-nya pun juga kurang memadai, dan itu juga memang jadi kendala ya buat kami gitu ya sebagai guru-guru. Itu mungkin kendalanya. Lalu bagaimana strategi yang Ibu lakukan terhadap siswa yang tidak aktif mengikuti pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugas? Ya, betul, ini juga salah satu kendalanya ya Teh ya gitu. Ketidakaktifan siswa gitu ya dalam materi gitu ya, sehingga kami berpikir mau tidak mau materi kami juga kan harus mengecek ya. Akhirnya kami memutuskan ada satu sistem namanya pola guru keliling gitu ya. Jadi guru keliling itu kami biasanya berkeliling seperti home visit lah gitu ya, dijadwalkan ya betul, melihat keadaan siswanya gitu ya. Kemudian biasanya kami tanya dulu nih sasarannya, yang ini salah satunya siswa yang tidak aktif. Kami tanya gitu ya, ini kendalanya di mana, kenapa tidak mengumpulkan gitu ya. Lalu bagaimana dengan standar pencapaian siswa dalam pembelajaran daring? Nah, kalau standar pencapaian siswa sih ya alhamdulillah gitu ya, walaupun dengan kendala kalau sekitar 80% atau 90% sudah bisa mencapai lah gitu ya standar pembelajaran untuk daring. Itu mungkin. Lalu menurut Ibu lebih efektif pembelajaran secara daring atau tatap muka? Tentu kalau kami harus memilih lebih baik tatap muka ya. Walau kayak gimana pun tidak bisa tergantikan ya kalau untuk tatap muka dengan teknologi secanggih apapun, tetap gitu ya anak-anak butuh berinteraksi dengan kami para guru atau berinteraksi juga dengan teman-temannya gitu. Dan ini kendalanya kalau untuk pembelajaran daring tuh sebenarnya kan
aspek sosial emosional berbaur dengan lingkungan itu kan jadi agak kurang ya, dan anak-anak juga jadinya daringnya misalkan cuma 1 jam gitu ya, atau 1,5 jam, sisanya malah jadi main gadget gitu. Itulah tuh. Lalu bagaimana Ibu memberikan motivasi belajar untuk siswa terhadap pembelajaran daring? Nah, ini motivasinya kan kadang-kadang tuh gini, ketika daring itu anak-anak sangat rindu ya bertemu dengan gurunya, kemudian diberikan istilahnya tuh apresiasi, walaupun misalkan wah hebat sekali sudah mengerjakan. Biasanya kami sih gini ke anak-anak, dengan sistem yang tadi ada guru keliling itu gitu ya, home visit itu kami begini, nanti Bu Guru kunjungi ya rumah teman-teman, tugasnya dikerjakan karena nanti akan Bu Guru periksa. Nah itu biasanya anak-anak akan jadi terpacu ya, gitu terpacu. Wah kalau tidak mengerjakan nanti Bu Guru kesini tugasnya nanti saya nggak dikasih bintang gitu ya, saya nggak dikasih nilai gitu. Seperti itu sih lebih ke motivasinya itu. Lalu harapan guru untuk kondisi saat ini dan kedepannya untuk pembelajaran yang lebih maju. Harapannya gitu ya, semoga mungkin pandemi ini segera teratasi ya gitu ya. Semoga keadaannya bisa menjadi normal kembali gitu ya, sehingga pembelajarannya bisa lebih kondusif gitu. Kami bisa mengadakan tatap muka lagi di sekolah gitu ya, bertemu dengan anak-anak, dan anak-anak juga bisa bermain dan belajar di sekolah kembali. Itu sih harapannya. Oh iya Ibu, kalau menurut saya juga kan ini terkait kendala orang tua yang tentang kesabaran orang tua. Apakah tidak diadakan seminar kayak parenting untuk orang tua, bagaimana orang tua menyikapi kondisi anaknya dan kondisi saat ini gitu? Iya, ya betul. Memang idealnya seperti itu ya, Teh Putri. Kami juga punya satu perkumpulan grup WhatsApp khusus untuk orang tua gitu ya. Tapi memang rata-rata juga karena mungkin WhatsApp ya gitu media yang dipakai, jadi kadang-kadang orang tua juga tidak begitu aktif gitu. Sempat mau dicoba untuk bagaimana mau diterapkan dengan Google Meet atau dengan Zoom gitu ya, hanya yaitu keterbatasannya tidak semua orang tua itu mengerti teknologi gitu ya. Banyak yang gaptek gitu ya, banyak yang juga akhirnya aduh cina ini kuotanya bagaimana gitu ya. Itu sih kendala-kendalanya. Ya paling cukup sekian aja Ibu. Terima kasih buat waktunya, buat partisipasinya, udah mau meluangkan waktunya untuk wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.